Setelah ditutup sejak tanggal 9 November lalu, proyek kayu tangan terus dikebut. Ditargetkan Jalan Basuki Rahmat bisa dibuka kembali pekan depan. Hal ini dikarenakan pekerjaan sudah memasuki tahap finishing. Sejak ditutup awal pembangunan pada 9 November lalu, pengerjaan proyek kayu tangan heritage ini terus dikebut. Sebanyak 60 pekerja dikerahkan untuk mempercepat pembangunan agar kawasan ini bisa segera dibuka kembali. Selama 1 bulan lebih, penutupan jalan akibat pembangunan proyek ini menyebabkan kemacetan parah di Kota Malang karena ditutupnya Jalan Basuki Rahmat. Menurut konsultan pengawas proyek Warjo, kawasan kayu tangan segera dibuka kembali pekan depan tanggal 20 Desember. Hal ini karena pengerjaan sudah memasuki tahap finishing, yakni pembakaran batu andesit. Sejauh ini kendala pengerjaan adalah cuaca. Intensitas hujan yang tinggi memang kerap mengguyur wilayah Kota Malang. Meski begitu, pihak proyek optimis Jalan Basuki Rahmat dibuka kembali sebelum momen Natal dan Tahun Baru tiba, sehingga dapat mengurai kemacetan yang terjadi akibat ditutupnya kawasan Jalan Basuki Rahmat. Sekarang sudah mendekati 90%, tinggal finishing, dan kita usahakan sebelum tanggal 20 kita udah siap. Kalau secara progres keseluruhan, karena pekerjaan ini dalam satu paket, mulai dari Polean, kemudian Kauman Kampung Heritage sama Maleng Heritage yang di Basuki Rahmat ini itu satu paket. Tapi yang kita dahulukan itu adalah di kayu tangan. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Malang Sutiaji siang tadi meninjau rumah sakit lapangan COVID-19 di Polkesma Kota Malang. Menurut rencana, pekan depan rumah sakit tersebut akan segera dibuka, mengingat sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sudah penuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Malang terus meningkat. Setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan sempat menjalani isolasi mandiri selama 3 minggu lebih, Wali Kota Malang Sutiaji mulai kembali melakukan aktivitasnya. Senin siang, Wali Kota Malang Sutiaji melakukan peninjauan di Rumah Sakit Lapangan COVID-19 di Polkesma Jalan Ijen, Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Malang yang didampingi Direktur RSSA Malang dan Kepala Rumah Sakit Lapangan melihat persiapan rumah sakit lapangan tersebut. Wali Kota Malang Sutiaji meninjau Rumah Sakit Lapangan COVID-19 ini mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang menyiapkan rumah sakit lapangan tersebut. Wali Kota juga memastikan bahwa pekan depan rumah sakit ini akan dibuka karena kesiapan rumah sakit sudah mencapai 98%. Berkaitan dengan adanya lonjakan pasien positif COVID-19 yang cukup signifikan, Wali Kota mengaku bahwa menyikapi lonjakan tersebut, ia membuat surat edaran untuk membatasi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Bahwa insya Allah mungkin minggu depan lah, ya kita tinggal general cleaningnya ya. Saya lihat di sini udah 98% lah sudah selesai. Hanya saya atas nama pemerintah Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang ini memang kami harapkan benar ya, karena jumlah kasus per kasus setiap harinya kita hari-hari ini mengalami lompatan yang cukup fluktuatif. Sedangkan Kepala Rumah Sakit Lapangan COVID-19 menjelaskan bahwa rumah sakit lapangan ini menyediakan 306 bed. Nantinya rumah sakit lapangan ini akan merawat pasien positif COVID-19 dengan kondisi ringan dan sedang. Sementara, sejumlah petugas juga terlihat terus mengebut proses finishing rehabilitasi rumah sakit tersebut agar dapat segera dibuka. Jadi finalisasi nanti kami coba alur, kemudian coba simulasi dengan pasien coba juga. Jadi tinggal pembersihan dan finalisasi. Pada tahap awal berapa pasien yang bisa Ini tahap 1 dari total 306 bed, kami coba dulu 150, separuh dulu. Jadi kalau sudah sistemnya bisa bagus, kita bisa survive dengan sistem yang sudah ada, solid, kita akan expand sampai maksimal. Simon Alfredo melaporkan. Menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mengingatkan masyarakat luas agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Satgas COVID-19 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang melakukan sosialisasi protokol kesehatan di Pasar Tumpang. Satgas COVID-19 melakukan dialog dengan para pedagang dan berterima kasih kepada warga yang sudah mematuhi protokol kesehatan.
Kegiatan sosialisasi protokol kesehatan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang ini terus dilaksanakan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 yang mengalami kenaikan atau jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Dari data Jatim COVID-19 untuk Kabupaten Malang, jumlah terkonfirmasi positif per hari Minggu 14 Desember 2020 sebanyak 1.282 orang, dengan pasien sembuh sebanyak 1.155 orang dan meninggal 79 orang. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Satgas terus melakukan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan di kawasan padat aktivitas, salah satunya di Pasar Tumpang. Warga masyarakat yang masuk pasar dan keluar diperiksa oleh Satgas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Kecamatan dengan menggunakan termogan, serta memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang menjelaskan, kegiatan ini terus dilaksanakan untuk lebih mensinergikan masyarakat dengan Satgas COVID-19 dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Tumpang khususnya. Pihak Satgas juga tidak henti-hentinya menghimbau warga pasar khususnya dan masyarakat Tumpang pada umumnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas dan mematuhi protokol kesehatan. Setelah kita mengawal pesta demokrasi, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat agar sadar dan paham tentang bahayanya pandemi COVID-19. Karena saat ini pandemi COVID-19 di Kecamatan Tumpang meningkat saat ini. Dan tentunya data di Dinas Kesehatan maupun data di real di lapangan sekarang ini meningkat tajam. Dan dengan fenomena seperti ini, maka kami, TNI, polisi, dan pemerintah daerah, kita sama-sama mengajak masyarakat membangun komitmen supaya betul-betul paham atas pandemi COVID-19 dan bahayanya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diguyur hujan terus-menerus, lubang jalan banyak bermunculan di Jalan Raya Belung, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tidak hanya lubang jalan, aspal jalan mulai retak dan jalan bergelombang, sehingga mengganggu aktivitas kelancaran para pengguna jalan. Hujan yang turun terus-menerus dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan jalan ini akan semakin parah dengan lubang jalan semakin banyak, lebar, dan dalam. Kerusakan jalan ini harus diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, karena lubang jalan tidak bisa diketahui kedalamannya pada saat lubang jalan tertutup air hujan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Belung, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Di sepanjang jalan cukup banyak terlihat lubang jalan yang baru maupun lama semakin membesar dan berkubang air hujan. Menurut salah seorang warga setempat menjelaskan, kondisi kerusakan jalan ini akan banyak terjadi pada musim penghujan. Air hujan sering mengalir ke aspal jalan. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan sangat ramai melintas, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sudah banyak yang berlubang ini Mas. Sejak kapan Pak sudah kelihatannya? Ya sudah 2 bulanan berlubangnya. 2 bulanan. Apalagi sekarang kan musim penghujan Pak ya? Ya. Kerusakannya bertambah parah Pak ya? Kapan ada kecelakaan sebelah situ Pak? Tadi pagi ada perempuan naik sepeda ngindari itu yang lubang itu. Iya. Jatuh sendiri orangnya. Jatuh sendiri Pak? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian menggelar kegiatan Gemar Makan Sayur, panen pangan alternatif, pembagian alat dan mesin budidaya tanaman, dalam rangka menunjang lahan pertanian alternatif. Bertempat di lapangan Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, tak hanya menyerahkan bantuan kepada petani, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga mengajak masyarakat untuk gemar makan sayur sebagai penguat sistem imun tubuh agar kebutuhan gizi tercukupi dan tubuh menjadi sehat dan kuat. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko beserta Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu
Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama UIN Malang, Dr. Uril Bahrudin, tim penggerak PKK Kota Batu menghadiri kegiatan Gemar Makan Sayur, Panen Pangan Alternatif, serta pembagian alat dan mesin budidaya tanaman dalam rangka menunjang lahan pertanian alternatif. Kepala Dinas Pertanian Sugeng Pramono mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka mengatasi masalah stunting di Kota Batu. Dinas Pertanian telah melakukan gerakan makan ikan juga melaksanakan gerakan makan sayur dengan total 750 paket kepada masyarakat yang mengalami permasalahan stunting, tersebar di 7 lokasi desa dan kelurahan di Kota Batu. Gerakan makan sayur adalah gerakan dengan tujuan membudayakan kebiasaan masyarakat Kota Batu untuk mengkonsumsi sayur hingga kebutuhan gizi akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, Dinas Pertanian juga memberikan paket bantuan intensifikasi masyarakat organik di 24 titik dan menyerahkan sarana pertanian kepada gabungan kelompok tani. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi petani dalam menunjang kegiatan usaha tani yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Hari ini memang selain kita punya kegiatan untuk pangan alternatif, ya, selain sayur dan umbi-umbian, kita juga memberikan bantuan sarana prasarana untuk teman-teman, untuk petani kita. Ini memang ada beberapa paket, jadi ada kendaraan roda 3, ada 8 unit, alat pengolah pupuk organik ada 3 unit, perontok padi ada 1 unit, electric power sprayer ada 71 unit, kultivator ada 10 unit, pemotong rumput ada 15 unit, gerobak sorong ada 15 unit, gunting pangkas ada 20 unit, hand traktor ada 1 unit, dan alat olahan untuk stroberi 1 paket. Prasarannya ada jalan produksi, pertanian ada 5 paket, jalan usaha tani ada 3 paket, jaringan irigasi tingkat desa ada 1 paket, dan penahan 1 paket, dan guli plak ada 5 paket. Sementara itu, Wali Kota Batu mengatakan bahwa pemberian bantuan alat dan mesin pertanian ini membantu petani punya nilai produksi pertanian yang baik, sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat petani. Dimanfaatkannya aset lahan tidur milik Pemkot Batu ini untuk menjaga pemenuhan sumber pangan di Kota Batu. Pandemi COVID-19 dapat mengganggu alur distribusi pangan yang dapat mengancam suplai pangan. Pemerintah pusat juga menerbitkan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggalakkan penanaman bahan pangan karbohidrat alternatif pengganti padi, sehingga bisa menjaga stabilitas ketersediaan sumber pangan. Selain lahan aset Pemkot Batu, ada beberapa kawasan hutan yang dimanfaatkan, terutama oleh kelompok LMDH untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kota Batu. Saya berterima kasih dan bersyukur hari ini ikut panen dalam rangka ketahanan pangan di Kota Batu. Nah, sementara makan sayur itu manfaatnya apa? Banyak banget. Yang jelas akhirnya bisa meningkatkan imun, menjaga kesehatan tubuh, menjadi bertumbuh kembang dengan baik. Ya, itu adalah hal-hal yang punya manfaat untuk sayur ya. Yang jelas ketika alat-alat bantu untuk baik untuk pertanian maupun untuk pengolahan itu diberikan, kita berharap masyarakat bukan hanya semakin semangat tetapi bisa meningkatkan value produksi pertaniannya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mendukung pariwisata ramah lingkungan, Wali Kota Batu mengubah kawasan wisata Songgoriti Kota Batu menjadi kampung konservasi di Kota Batu. Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dan Among Tani Foundation atau ATF membuat kawasan wisata Songgoriti yang sudah terkenal memiliki daya tarik lain juga melalui keindahan alam dan juga wisata ramah lingkungan dan ramah konservasi. Lewat event bertajuk The Legend of Songgoriti, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu bekerja sama dengan Among Tani Foundation atau ATF dan Kelurahan Songgokerto mencoba membuat ikon wisata baru di kawasan wisata Songgoriti Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Batu, seperti Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, Dandim 0818 Malang Batu Letkol Infantri Yusuf Dodi Sandra, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Supriyanto, dan undangan lainnya.
Untuk mendukung Songgoriti sebagai wisata ramah lingkungan dan ramah konservasi, DLH bareng ATF menggelar kegiatan Jalan Sehat lewat aplikasi Batu Trekking 19. Usai Jalan Sehat, diteruskan dengan kegiatan penanaman pohon cemara sebanyak 370 batang pohon di dekat BPBP Kota Batu, serta pelepas liaran satwa burung sebanyak 144 ekor burung beragam spesies di Pine Park yang dikelilingi hutan pinus. Satwa yang akan dilepas liarkan dipilih sesuai dengan habitat endemiknya. Kepala DLH Kota Batu Aris Setiawan mengatakan, konsep yang ditanam di Songgoriti akan diperluas ke desa kelurahan lainnya. Desa Sumber Berantas menjadi kawasan kedua yang akan dibuat kampung konservasi. Konsep ini lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, agar tak hanya wisata, namun juga mengajak masyarakat dan wisatawan lebih peduli pada alam dan lingkungan. Pencanangan Kampung Konservasi Songgoriti ditandai dengan penandatanganan komitmen kawasan konservasi yang dilakukan oleh pengurus lingkungan, Kelurahan Songgokerto, dan Forkopimda. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menginginkan destinasi wisata Songgoriti lebih menonjolkan pelestarian ekologi, sehingga ada wajah baru Songgoriti yang disuguhkan kepada pengunjung dan wisatawan. Dewanti menambahkan gerakan semacam ini harus diteruskan. Apapun yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan harus berkesinambungan dengan partisipasi dari segala elemen. Harapannya, ada manfaat, ada daya wisata di Kota Batu dengan lingkungan bersih, udara sejuk, dan sehat. Dalam gerakan konservasi, selain ada kelembagaan, yang terpenting ialah edukasi kepada masyarakat. Dan pemahaman ini harus diberikan sedini mungkin. Untuk itu, pihaknya akan memasukkan materi ini dalam muatan lokal pembelajaran di tingkat sekolah. Kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan harus diberikan sedari dini, agar kelak ada nilai yang terinternalisasi dalam diri masyarakat. Ini menjadi sebuah keinginan tahu masyarakat wisata semua bagaimana sih Songgoriti yang baru ini. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Jatim sudah memberikan program yang sangat luar biasa tadi, dan terutama mobil jenazah yang sekarang mudah-mudahan mobilnya jarang dipakai ya. Yang jelas kami sudah melengkapi fasilitas untuk masyarakat. Yanto Yancung melaporkan. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Batu dan menumbuhkan gairah ekonomi berbasis wisata di Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu meluncurkan kalender wisata 2021. Sebanyak 63 pagelaran pariwisata akan digelar untuk menyemarakan event pariwisata tahun 2021. Bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian di Kota Batu lumpuh, terlebih sektor wisata yang menjadi penggeraknya, Dinas Pariwisata Kota Batu membuat gebrakan baru. Disparta Kota Batu meluncurkan kalender wisata 2021. Sebanyak 63 pagelaran pariwisata akan digelar untuk menyemarakan event pariwisata tahun 2021. Dengan beragam sajian budaya, kesenian, hingga kuliner khas, 63 event tersebut bakal digelar di tahun depan untuk mendongkrak kunjungan ke Kota Batu sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yang sempat lesu di tahun ini karena pandemi COVID-19. Hadir dalam launching kalender wisata Kota Batu ini, Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Sinarto SKRMM, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo, dan Kajari Batu Dr. Supriyanto. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu. Kota Batu sudah menjadi tujuan wisata utama di Jawa Timur. Launching kalender wisata yang dilakukan di Sparta ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa untuk kembali menegaskan keseriusan pelaku wisata di Kota Batu dalam memberikan yang terbaik untuk wisatawan. Wali Kota berharap launching kalender wisata tahun 2021 ini bisa menjadi semangat bagi seluruh insan pariwisata di Kota Batu untuk bangkit dari pandemi, sehingga wisata di Kota Batu bisa dinikmati wisatawan dan menghidupkan roda perekonomian wisata di Kota Batu. Beragam potensi ditampilkan dalam kalender wisata 2021 ini, tak hanya wisata populer. Keunikan desa wisata dan kelurahan wisata, wisata situs, dan religi, di samping produk inovasi, disajikan dalam satu kesatuan wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan.
seiring dengan peluncuran desa dan kelurahan wisata. Alhamdulillah, ini Dinas Pariwisata, pemerintah kota sudah melansing event kalender wisata tahun 2021. Satu tujuannya agar supaya program ini bisa disiapkan lebih matang lagi untuk bisa menyambut wisatawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai support, motivasi kepada seluruh pelaku usaha wisata agar punya keyakinan bahwa tahun depan itu akan bangkit lagi wisata ini seperti sebelum pandemi. Insya Allah vaksin sudah datang, mudah-mudahan bisa segera sebagian masyarakat secara bergantian untuk bisa divaksin, yang kemudian kita menjadikan semangat untuk bisa berusaha dan menghidupkan pariwisata lagi. Ya. Target wisatawan. Nah, kita kembali ke 7 juta aja sudah luar biasa. Ya, yang sekarang ini kan separuhnya menurun. Nah, separuh menurun itu kan karena pandemi. Insya Allah kalau itu pandemi ini vaksin sudah ketemukan, itu langsung bisa kembali lagi ke titik awal lagi, gitu. Yang sebelum pandemi. Yanto Yancung melaporkan.